ça que les Marseillais ont beaucoup de respect, ces personnages de l'histoire. Raymond Quetelet, c'est évidemment Bernard Tapie. Ada sebuah fakta menarik ketika PSG berhasil keluar sebagai juara Liga Champions Eropa 2025. Trofi si kuping besar yang PSG menangkan tersebut tak hanya yang pertama bagi mereka, tetapi yang kedua bagi sepak bola Perancis. Mereka yang tak mengulik sejarah mungkin mengira jika PSG adalah wakil Liga Perancis pertama yang berhasil menjuarai UCL. Namun faktanya, mereka adalah yang kedua. Sebab status yang pertama sudah lebih dulu diklaim oleh rival abadi PSG, yakni Olympique de Marseille. Kebetulan, PSG dan Marseille adalah rival bebuyutan yang membentuk derby Le Classique. Hubungan keduanya bagikan air dan minyak yang sulit bersatu. Selain adu prestasi, rivalitas panas keduanya disebabkan oleh kondisi sosial politik klub dan pendukungnya. Baik PSG maupun Marseille adalah dua klub tersukses dan terpopuler di Perancis, sekaligus dua klub dengan jumlah haters terbanyak di Perancis. Bedanya, PSG mewakili sisi utara yang menjadi pusat masyarakat Perancis dengan gaya hidup mewahnya. Sedangkan Marseille mewakili sisi selatan yang banyak diisi oleh para kelas pekerja. Fakta itulah yang mungkin membuat kemenangan PSG di Liga Champions 2025 sampai ikut dirayakan oleh Presiden Perancis. Namun, tidak dengan Marseille. Akan tetapi, ada satu fakta yang mirip di antara keduanya. PSG menjadi juara Liga Champions di tahun pertama turnamen tersebut berganti format. Sedangkan Marseille menjadi juara saat turnamen terakbar benua Eropa itu resmi berganti nama menjadi Liga Champions. Selain itu, kemenangan PSG seperti mengulang kemenangan Marseille. Keduanya sama-sama menjadi juara usai mengalahkan tim asal kota Milan di laga final yang digelar di kota Munich. Marseille sendiri secara mengejutkan berhasil keluar sebagai juara setelah di laga final berhasil menundukkan AC Milan. Namun sayangnya, berbeda rival mereka PSG, raihan trofi UCL Marseille pada saat itu berubah menjadi trofi UCL paling kontroversial dalam sejarah. Musim 1992-1993 adalah edisi ke-38 dari Piala Eropa dan musim pertama dikenalkannya brand Liga Champions. Musim tersebut adalah musim kedua dipergunakannya format babak grup. Namun, babak grup pada UCL edisi awal berbeda dengan format babak grup yang kita kenal. Sebelum masuk ke babak grup, 32 peserta Liga Champions edisi 1993 yang berisikan para juara liga dari negara Eropa akan lebih dulu menentukan nasib mereka di babak pertama dan babak kedua. Penentuan lawan di babak pertama adalah melalui undian. Sebelum diundi, 32 peserta akan lebih dulu dibagi ke dalam dua pot, yakni pot unggulan dan non-unggulan yang ditentukan dari nilai koefisien UEFA. Hasilnya, masing-masing klub unggulan dan non-unggulan akan bertemu dalam dua leg untuk menentukan 16 tim. 16 tim tersebut kemudian dibagi ke dalam dua pot sebelum kembali diundi lagi untuk menentukan lawannya. 8 tim pemenang kemudian berhak lolos ke fase grup. Tanpa menggunakan seeding atau pot, 8 tim peserta tersisa akan diundi dan dibagi ke dalam dua grup yang masing-masing berisikan 4 tim yang akan bertanding home and away. Sistem babak grup saat itu juga belum seperti sekarang. Setiap kemenangan hanya berharga 2 poin, sedangkan hasil imbang bernilai 1 poin. Dua tim yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak dan keluar sebagai juara grup itulah yang akan bertanding di babak final. Marseille sendiri lolos ke Liga Champions 1993 dengan status juara Liga Perancis 1992. Sebagai tim unggulan, Marseille yang lolos langsung ke putaran final dipertemukan dengan wakil Irlandia Utara, Glentoran FC, di ronde pertama. Dalam dua leg, Marseille menang besar dengan agregat 8-0. Di ronde kedua, hasil undian mempertemukan Marseille dengan wakil Rumania, FC Dinamo Bukuresti. Setelah ditahan imbang 0-0 di Bukares, Marseille berhasil mengandaskan perlawanan Dinamo dengan skor 2-0 di Stade Velodrome. Dengan rekor 10 gol tanpa kebobolan dan tak tersentuh kekalahan, klub berjuluk Les Poussins itu sukses memastikan tempat di babak grup.
Hasil undian fase grup kemudian menempatkan Marseille masuk ke dalam grup A yang berisikan klub Bruges, CSKA Moskow, dan Rangers FC. Di atas kertas, Marseille lebih unggul dari lawan-lawannya. Terbukti, dalam 6 pertandingan babak grup, Marseille berhasil menang 3 kali dan imbang 3 kali. Tak tersentuh kekalahan, berhasil mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 4 kali, serta sukses mengumpulkan 9 poin. Marseille berhak lolos ke partai puncak setelah berhasil memuncaki grup A, unggul 1 poin dari wakil Skotlandia Rangers FC. Performa Marseille saat itu memang layak diganjar dengan laga final. Sepanjang turnamen, anak asuh Raymond Goethals menampilkan performa yang meyakinkan. Mereka tampil apik dalam melibas lawan-lawannya. Kala itu, Marseille juga datang dengan skuad dan kondisi terbaiknya. Di awal musim, Marseille ditinggal 2 pemain terbaiknya, yakni Chris Weddle dan peraih Ballon d'Or 1991, Jean-Pierre Papin. Namun, mereka sukses menambal kepergian 2 pemain terbaik mereka itu dengan transfer cerdik. Hasil penjualan Weddle dan Papin mereka gunakan untuk mendatangkan Fabien Barthez dan Marcel Desailly, 2 pemain muda dengan prospek cerah yang kelak bakal jadi bintang timnas Prancis. Tak hanya itu, Marseille juga membajak Rudi Voller dari AS Roma. Saat itu, ia merupakan salah satu striker tersubur di Eropa. Para rekrutan anyar itu makin memperkuat skuad Marseille yang saat itu sudah diisi oleh beberapa pemain bintang seperti Franck Sauzy, Alan Boksic, Abedi Pele, Alain Bogosian, hingga Didier Deschamps sebagai kapten tim. Raymond Goethals selaku pelatih kepala juga merupakan salah satu pelatih terbaik di Eropa saat itu. Sebelumnya, pelatih asal Belgia itu berhasil mempersembahkan 1 trofi Piala Winners dan 2 Piala Super Eropa bagi Anderlecht. Di era 90-an, Olympique de Marseille juga merupakan salah satu klub terkuat di Eropa. Dengan koleksi 8 trofi Ligue 1 dan 10 trofi Coupe de France, Marseille masih menjadi klub terbaik di Perancis. Dengan skuad yang sangat mumpuni dan performa sepanjang turnamen yang sangat menjanjikan, Marseille memang pantas untuk mendapat tempat di babak final Liga Champions 1993. Apalagi mereka datang ke laga final usai memastikan diri sebagai juara Liga Perancis. Namun, mereka bukanlah favorit juara. Adalah lawan mereka di partai final, yakni AC Milan yang menjadi favorit juara di Liga Champions edisi 1993. Skuad asuhan Fabio Capello itu masih dihuni oleh trio Belanda, yakni Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan Marco van Basten. Zvonimir Boban, Dejan Savicevic, dan Daniel Massaro juga ada dalam skuad. Lini belakang Milan saat itu dikawal oleh Frank Baresi, Alessandro Costa Curta, Mauro Tassotti, dan Paolo Maldini, kuartet bek yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Satu pemain lagi yang membuat Milan saat itu sangat difavoritkan adalah adanya Jean-Pierre Papin. Ya, mantan bintang Marseille itu baru saja pindah ke Milan. Dibanding Marseille, AC Milan juga datang ke partai final Liga Champions 1993 dengan rekor yang lebih mengerikan. Milan lolos ke babak grup dengan kemenangan 100% melawan Olimpija, Ljubljana, dan Slovan Bratislava dengan total agregat 12-0. Di fase grup, skuad Fabio Capello juga berhasil memuncaki grup B dengan raihan 12 poin yang merupakan poin sempurna. Mereka melangkahi IFK Göteborg, FC Porto, dan PSV Eindhoven, mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 1 kali, membuat Milan sangat layak untuk lebih difavoritkan daripada Marseille. Akan tetapi, sepak bola bukanlah matematika sederhana yang bisa diprediksi dan diukur dengan angka-angka. Di atas lapangan, segalanya bisa sangat berubah. Melawan prediksi, Marseille mempersiapkan laga final dengan sangat serius dan tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi. Laga final yang digelar di Olympiastadion Munich yang mempertemukan 2 klub terbaik di Eropa saat itu berjalan dengan sangat ketat. Namun sesuai prediksi, Milan jauh lebih mendominasi jalannya pertandingan. Serangan Marseille benar-benar dibuat mati kutu di hadapan barikade pertahanan Milan yang dikawal Baresi, Maldini, Costa Curta, dan Tassotti. Duet Alan Boksic dan Rudi Voller bahkan bisa dibilang nihil peluang. Marseille memang sadar akan prediksi tersebut. Oleh karena itu, sebelum istilah parkir bus terkenal, Marseille sudah lebih dulu menggunakannya di laga melawan Milan. Dengan Jocelyn Angloma, Eric Dimeco, Jean-Jacques Edel, dan Marcel Desailly sebagai kuartet back,
Marcel masih menambah Basile Boli yang berdiri tepat di depan kiper sebagai libero. Laga ini jadi arena di mana nama Marcel Desailly mulai bergema. Di laga final tersebut, Desailly sukses mematikan salah satu pemain terbaik dalam sejarah, yakni Marco van Basten. Tak hanya Desailly, Fabien Barthez yang masih sangat muda dan masih memiliki rambut juga tampil sangat heroik. Praktis, Marcel hanya berusaha keras untuk memaksimalkan peluang yang hadir walau sekecil apapun. Hingga akhirnya, satu peluang kecil nan langka berhasil mereka maksimalkan. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-44. Menyambut sepak bocok Abedi Pele, sundulan Basile Boli sukses menembus jala gawang Sebastiano Rossi dan membuat Marcel unggul 1-0 di jeda pertandingan. Setelah gol tersebut, pertandingan kembali berjalan buntu. Marcel kembali memarkir bus, sedangkan Milan masih belum mampu membongkar rapatnya pertahanan Marcel. Hingga akhirnya, ketika wasit meniup peluit akhir, skor tak berubah. Dengan kemenangan tipis 1-0, Marcel berhasil keluar sebagai juara Liga Champions 1993. Mereka berhasil menciptakan sejarah sebagai klub Prancis pertama yang menjuarai UCL. Pesta perayaan pun digelar untuk merayakan keberhasilan bersejarah Marcel. Tak hanya Marcel dan para pendukungnya, seisi kota Marcel dan bahkan Prancis itu sendiri juga ikut merayakan trofi Liga Champions bersejarah tersebut. Akan tetapi, pesta perayaan juara Marcel tak berlangsung lama, bahkan terbilang sangat singkat. Sepekan setelah hari bersejarah tersebut, sebuah tuduhan praktik suap yang melibatkan Marcel terkuak ke publik. Tak main-main, aktor intelektual di balik skandal suap yang mencoreng sepak bola Prancis tersebut adalah Presiden Marcel itu sendiri, yakni Bernard Tapie. Ia menyuruh gelandang Marcel Jean-Jacques Adli sebagai perantara untuk menyuap 3 pemain Valenciennes, yakni Christophe Robert, Georges Bourrusaga, dan Jacques Glassman. Konon, ketiganya ditawari 250.000 francs untuk mengurangi intensitas permainan. Robert dan Bourrusaga bersedia, sedangkan Glassman menolak. Tujuan dari suap tersebut adalah untuk melancarkan jalan Marcel untuk menjadi juara Ligue 1 lebih cepat dan memastikan tidak ada pemain mereka yang cedera di laga tersebut. Laga di kandang Valenciennes sendiri terjadi di pekan ke-36 Liga Perancis, hanya beberapa hari sebelum final UCL berlangsung. Jika gagal menang, gelar juara Liga Perancis yang sudah di depan mata akan terancam. Apalagi di pekan ke-37 mereka akan menjalani laga hidup dan mati kontra PSG yang kebetulan menjadi pesaing terdekat mereka yang juga sama-sama punya peluang juara. Suap tersebut dilakukan karena Bernard Tapie tak ingin memori kelam di final UCL 1991 terulang. Tapie berdalih kalau saat itu Marcel kandas dari Red Star Belgrade usai 2 pemain kunci Marcel cedera menjelang laga final. Lucunya, kasus suap tersebut bagaikan deja vu bagi pelatih Raymond Goethals. Saat masih melatih Standard Liège, Goethals pernah terlibat kasus serupa agar kesebelasannya bisa juara Liga Belgia lebih cepat dan tidak ada pemain yang cedera sebelum menghadapi Barcelona di final Piala Winners 1982. Singkat cerita, suap tersebut berhasil. Sesuai rencana, Marcel menang 1-0 dan keluar sebagai juara Liga Prancis sebelum final UCL 1993, di mana akhirnya mereka sukses menjadi juara. Kasus suap itu sebenarnya sudah mencuat, bahkan sejak pertandingan melawan Valenciennes berlangsung. Adalah Jacques Glassman yang jadi kolaboratornya. Namun, karena minimnya bukti, kasus suap tersebut baru terbukti setelah Christophe Robert membuat pengakuan di depan hakim. Skandal suap tersebut sangat mencoreng Liga Perancis. Sebagai hukuman, Bernard Tapie diperintahkan untuk mundur dari jabatan Presiden Marcel. Ia juga dicekal seumur hidup oleh Federasi Sepak Bola Perancis. Sementara para pemain yang terlibat suap dilarang bermain sepak bola di Perancis hingga 1 Januari 1996. Skandal suap tersebut juga membuat nama Marcel jatuh. Gelar juara Ligue 1 di musim 1993 akhirnya dicabut. Mereka juga dihukum paksa untuk jatuh ke Divisi 2. UEFA sendiri kemudian mengambil langkah untuk mengambil hak keikutsertaan Marcel di kompetisi Liga Champions berikutnya. Namun mereka tetap diizinkan tampil di Piala UEFA. Gelar juara Liga Champions 1993 sendiri juga tidak dicabut oleh UEFA
karena kasus suap tersebut terjadi di ranah Liga Prancis. Meski begitu, skandal tersebut telah mencoreng kepantasan Marseille sebagai juara UCL. Apalagi pasca laga final kontra Milan, ada laporan yang menyebut kalau sebagian pemain Marseille memakai doping. Kembali, aktor intelektualnya adalah Bernard Tapie yang membagikan sendiri pil dan suntikan. Pasca skandal tersebut, prestasi Marseille juga merosot tajam. Mereka bahkan mengajukan kebangkrutan di musim 1995 dan membuat mereka menghabiskan 2 musim di Divisi 2 sebelum kembali promosi di musim 1996-1997. Dalam sejarahnya, tidak ada juara yang lebih kontroversial daripada Marseille. Mereka adalah juara, tetapi serasa bukan juara.